Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu beserta anak-anak. Baik, hari ini kita akan melaksanakan pertemuan perihal tentang bahasan budaya positif di lingkungan SMK Ar-Rahmah Segmen Cianjur. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semua. Berdoa dimulai. Benar, selesai. Baik, Bapak dan Ibu beserta anak-anak, kebetulan hari ini tidak hanya guru yang saya undang, termasuk juga ada beberapa siswa yang nanti kita sharing bersama. Kesempatan kali ini kita akan membahas perihal tentang budaya positif yang ada di lingkungan SMK Ar-Rahmah. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama perihal tentang jadwal penggunaan pakaian seragam sekolah, ya. Apa yang sudah kita lihat bersama, kemudian kira-kira nanti berikan masukan bagaimana dampak positif yang nanti kedepannya akan terjadi kepada seluruh warga sekolah perihal tentang penekanan jadwal penggunaan seragam, tapi diarahkan kepada perilaku budaya positif di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, kita kan ada kegiatan makan siang ya. Anak-anak kita terindikasi banyak yang tidak bisa antri, yaitu salah satu masalah juga yang akan timbul nanti kedepannya. Mari kita sama-sama bahas perihal bagaimana solusi yang terbaik. Statement dari kita pihak sekolah termasuk juga dari perwakilan siswa perihal tentang bagaimana caranya kalimat yang santun yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak, begitu pun pula sebaliknya, agar penerapan budaya positifnya saat makan siang itu bisa terlaksana oleh seluruh pihak. Dan yang ketiga adalah ada masukan dari beberapa siswa, termasuk juga salah satunya dari anak-anak, bahwa ada beberapa guru yang pernah meninggalkan kelas di jadwal kegiatan belajar. Baik, kita akan mulai bahasan ya. Kita akan membahas satu persatu. Mudah-mudahan bisa memberikan imbas yang baik ke depannya, dan tentunya kita berharap setiap hari kita bisa implementasikan budaya positif yang nanti tujuannya adalah membentuk perubahan untuk semua pihak. Baik, yang pertama perihal tentang jadwal penggunaan pakaian. Ini kita sharing saja ya. Setiap hari budaya kita kan selalu apel pagi ya, tidak hanya di lingkungan sekolah ataupun di jurusannya masing-masing. Selalu ada teguran nggak dari guru perihal tentang ini kok kamu bajunya tidak rapi, tidak lengkap, ada ya? Selalu ada. Bagaimana statement yang disampaikan oleh guru pada saat menegur anak yang kebetulan pakaiannya tidak sesuai dengan jadwal atau pakaiannya tidak rapi atau tidak lengkap? Biasanya seperti apa? Seperti yang dikedepankan, terus apa lagi? Kalimatnya seperti apa? Kamu ke depan, bisa gitu? Ya, ke depan, ya soal pakaian. Oke, nah sebagai ID card. Menurut pendapat Bapak dan Ibu nih, termasuk budaya positif nggak pada saat guru mengarahkan, ayo kamu yang bajunya tidak lengkap ke depan? Budaya positif. Tapi apa ada rasa malu nggak ke anaknya misalnya pada saat dikedepankan? Bisa nggak, mungkin nggak ada guru atau guru-guru kita itu menyampaikan kalimat yang lebih positif dibanding kamu ke depan? Harusnya seperti apa, Pak? Kadang-kadang ya kita memberikan contoh, kemudian menyuruh dia untuk memasukkan pakaian tersebut, mulai masuk lingkungan sekolah segala. Ada nggak kalimat yang bagusnya? Misalnya dari kalimat baju kamu tidak lengkap, coba ke depan. Ada nggak kira-kira kalimat yang bisa membuat anak tuh tidak merasa sakit hati dan tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi? Kan kalau di sekolah berarti budaya positif yang akan kita arahkan adalah kedisiplinan ya, dan tanggung jawab ya. Nah, kira-kira ada kalimat yang enak nggak yang bisa kita sampaikan kepada siswa yang memang jatuhnya seperti itu? Lagi lihat tuh temennya pada rapi, malu nggak? Nah, besok harus rapi ya, jangan lupa bawa perlengkapan yang sudah ditentukan. Oke, ada lagi? Bisa nggak kita menyampaikan, memberikan contoh kepada guru-guru kita agar pertama kali yang kita sampaikan kepada anak-anak kita yaitu coba ikuti semua aturan yang telah ditentukan oleh sekolah untuk kepentingan positif dirinya, kedisiplinan anaknya, agar penerapan kegiatan pembelajaran itu relatif aman, kondusif dan lain sebagainya. Seperti itu salah satunya. Nah, itu
kita terapkan, kita sampaikan kepada guru-guru kita, termasuk juga kepada siswa-siswa kita gitu. Pada saat nanti budaya positif itu kita sampaikan dengan kalimat yang santun dari guru kepada anak, pasti anak pun akan menyampaikan kalimat yang santun pun yang sama ya. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, anak berubah. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, pada saat kegiatan makan, tidak sedikit anak yang pas waktu jadwal makan itu udah turun nih dari lantai 2 misalnya nih, dia langsung berebut tempat, padahal di posisi itu tuh sudah ada temannya yang sedang berdiri begitu ya. Nah, menurut pendapat kamu nih, kalian berdua sebagai siswa, pantas nggak perilaku seperti itu diterapkan di sekolah pada saat jam makan siang? Pantas diterapkan karena ngantri. Nah, jadi harus diterapkan budaya antrinya. Tapi anak yang nyerobotnya pantas nggak? Nggak pantas, nggak boleh ya. Lepas tidak ada guru di tempat itu pada saat kita sedang makan siang, tetap budaya antrinya itu harus disampaikan, harus dilaksanakan. Kemudian nih, bagusnya kayak gimana nih kita selaku guru menyampaikan, atau kalian misalnya, kebetulan kan ini kelas 11 nih, kepada kelas 10 apabila ada formasi adik kelas kalian yang nyerobot posisi antrian, bagusnya kayak gimana? Kalau lagi nyerobot, kita sampaikan ke adik kelas. Apa kira-kira? Jangan nyerobot, kasihan yang lain sudah menunggu lama. Nah, tolong ya belajar untuk antri, tidak nyerobot. Yang lain juga menginginkan makan siang yang sama seperti itu. Nah, kalau guru kayak gimana? Gue kira-kira kalimat santunnya untuk mengingatkan kepada anak. Oh iya, tolong ya nanti gitu, jangan nyerobot sama kok semuanya panas, nanti semuanya nanti juga kebagian kok, nggak bakal nggak ada yang nggak kebagian. Nah, seperti itu. Nah, jadi 2 poin nih, kita sudah mendapatkan gambaran ya bagaimana budaya positif itu akan memberikan imbas positif juga. Dibanding sekarang udah kita panas-panasan, ya kita marah-marah, anak nggak akan dengar, ya nggak akan dengar apa yang kita sampaikan. Malah anak-anak juga akhirnya menggerutu kan, ini udah panas mau ngantri, kok gurunya marah-marah atau kakak-kakak kelasnya marah-marah gitu loh. Begitupun pula itu harus kita lakukan pada saat apa? Tidak hanya sebatas kita mengingatkan kepada mereka untuk antri, pada saat posisi kita pun begitu. Misalnya kita ada posisi di belakang, ada kelas kita ada di depan, ya tetap kita harus antri. Posisi kita apakah harus di depan terus sebagai kakak kelas, enggak kan? Di mana kalian berdiri pada saat antri, ya disitulah kalian harus bisa menempatkan diri kalian. Nah, yang terakhir nih yang akan ibu bahas, saya bahas. Tadi ada laporan dari beberapa siswa, yang mungkin bukan laporan ya, curhat lah. Oh, si bapak A sering meninggalkan kelas, alasannya mau ke toilet, padahal kan toilet dekat dari ruangan kelas. Kok sampai sekian menit nggak sampai lagi ke kelas, nggak balik lagi ke kelas gitu loh. Itu kan itu juga menjadi kendala ya, itu juga akan menjadi permasalahan yang memang apabila kita tidak sampaikan, terutama boleh nggak sih siswa menyampaikan kalimat positif kepada guru padahal sebetulnya itu menegur gitu loh. Jadi nggak bisa kan sekarang bahasanya, ini bapak saya laporkan coba kepada pihak sekolah atau kepada kepala sekolah atau ke ad hoc, bapak nggak pernah masuk, atau nggak bapak masuk tapi sering keluar, bapak masuk sering terlambat, di kelas bapak cuman menjelaskan saja tapi bapak tidak ada interaksi misalnya. Kan kalau kalimat seperti itu mengarahnya ke arah negatif ya, khawatirnya nanti guru tersebut tersinggung. Nah, sekarang boleh tidak kalau siswa memberikan statement-statement positif untuk merubah budaya negatif yang bersangkutan gitu, boleh, sangat tentunya. Begitupun pula guru. Nah, coba ibu pengen dengar nih dari pendapat siswa, pada saat kita mendapatkan guru yang jadwal ngajar tapi kebetulan dia tidak mengajar, bukan tidak mengajar, dia mengajar tapi izin keluar. Nah, izin keluarnya kelamaan sehingga akhirnya di kelas tuh jadi gaduh. Yang awalnya tertib, hening, mendengarkan guru, anak-anak pada duduk nyaman gitu. Karena gurunya kelamaan keluar, sehingga anak-anak dari yang duduknya siap menerima materi dari guru, akhirnya apa gaduh gitu loh. Nah, kira-kira apa yang akan kalian sampaikan, Fadli yang akan sampaikan kepada guru tersebut pada saat guru itu datang lagi ke kelas?
Kalimat apa? Menegur dengan baik-baik. Nah, apa kira-kira kalimatnya? Bapak jangan terlalu lama kalau keluar. Mohon maaf. Nah, jadi kita biasakan pakai kalimat mohon maaf, tolong bantu, ya, mohon untuk bisa bekerja sama. Misalnya kalimat pertama apa? Mohon maaf Bapak. Mohon maaf Bapak kalau keluar lama izin dulu. Ya kami tertib. Nah, begitu. Ada lagi contohnya? Mohon maaf Pak, jangan terlalu lama karena kita juga butuh ilmu. Oke, bagus. Nah, Pak Amar, kira-kira apa kalimat nih? Kalau kebetulan ada guru yang memang mendapatkan laporan seperti itu sebelum disampaikan kepada kepala sekolah mungkin ya. Kalau sudah disampaikan kepada kepala sekolah kan nanti argumennya lain ya. Nah, menurut pendapat Pak Amar sebagai ad hoc standar kurikulum ya, standar 1 sampai dengan standar 4. Kira-kira kalimat apa yang Pak Amar nanti akan sampaikan pada saat ternyata mendapati ada guru yang memang jatuhnya melakukan indisipliner di kegiatan pembelajaran sebagai tugasnya? Ya, yang pertama ya mungkin kita panggil, kita bahasanya ya sehalus mungkin dalam berkata ya seperti memberikan arahan mungkin ya, karena sesuatu juga berawal dari diri kita. Karena pembelajaran itu yang paling utama yang dilihat atau contoh yang kita perlihatkan sama anak. Pada saat kita memberikan contoh yang paling baik, insya Allah anak juga akan memberikan contoh. Kalau kita juga izin keluar lama ya pasti suatu waktu anak juga akan lebih lama lagi. Jadi kembali masalah disiplin di sini kembali siapa yang memberikan contoh tersebut. Oke. Kalimat tegurannya seperti apa? Itu jadi mohon maaf karena ada informasi ya seperti tadi ya agar kondusif di kelas, karena segala sesuatu kalau kondusif itu hal akan disampaikan dan mohon maaf seandainya ada keperluan kalaupun tidak terlalu penting ya mohon anak jangan sampai ditinggalkan. Lagi sederhananya itu mungkin, tapi ya kembali lagi ya pada kepribadian orang itu tersebut. Oke, jadi 3 poin yang tadi kita bahas, kesimpulannya adalah bagaimana caranya kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sehingga pada saat kita menerapkan budaya positif di dalam diri kita, kemudian orang lain, kemudian termasuk juga para murid, itu akan mencerminkan nanti ke depannya atau di luar lingkungan sekolah atau di luar tempat kerja guru-guru kita, mereka pun bisa melaksanakan budaya positif yang jauh lebih bagus. Sehingga di rumah akan terbawa ke sekolah, dari sekolah pun akan terbawa ke rumah. Oke, terakhir, kira-kira strategi apa yang akan kita lakukan agar penerapan budaya positif di sekolah ini bisa terlaksana? Yang pertama mungkin kita akan sosialisasikan ya di setiap upacara apel pagi gitu ya. Bu Haryani, Pak Amar ya, besok pelaksanaan kegiatan setelah selesai olahraga kita sampaikan program pelaksanaan budaya positif ya. Dari mulai cara berpakaian, kemudian dari budaya antri, kemudian datang tidak terlambat, kemudian guru tidak boleh meninggalkan lingkungan kelas, pakaian harus sesuai dengan jadwal dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kira-kira apa perlu nggak bikin spanduk budaya positif di sekolah? Perlu kayaknya ya? Harus ya? Nah, kemudian nanti juga perlu nggak nih di rapat-rapat orang tua? Kita kan setiap bulan selalu rapat orang tua ya. Kita sampaikan kepada orang tua supaya apa? Supaya budaya positif yang sudah terbiasa di sekolah juga diimplementasikan di rumah seperti itu ya. Terus kemudian perlu nggak kira-kira anak yang sudah memiliki karakter positif, budaya positif sudah diterapkan, diberikan semacam reward, pin kebaikan, bintang kebaikan, mungkin juga diberikan nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6 dimensi yang sudah kita ketahui. Setiap dimensi atau seluruh dimensi itu kita terapkan budaya positifnya di situ. Bagaimana, setuju? Setuju. Akan implementasikan atau tidak? Oke ya, kita sampaikan bersama ya, kita implementasikan bersama dari mulai tadi yang kita sampaikan, dari yang sederhana terlebih dahulu. Nanti kita buat rancangan tindak lanjut setelah implementasi tahap awal tentang budaya positif tersebut. Oke, itu saja mungkin pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberikan dampak positif untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.